Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Kali ini kita akan membahas lagi HT waterproof 10 watt. Ya, ada dual band, ada single band. Ya, teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, kok bahas itu lagi ya? Memang kita selalu membahas karena sekarang ini musimnya itu lagi mungkin musim nggak baik-baik saja ya. Ada yang musim hujan, ada yang kering, tapi di daerah-daerah tertentu itu hujannya cukup curah hujannya cukup kuat ya. Nah, makanya saya akan membahas kembali untuk HT waterproof yang saya rekomendasikan buat teman-teman semua ya. Oke, saya punya dua kategori ya. Yang pertama adalah HT dual band waterproof 10 watt ya, dan kemudian saya punya kategori VHF 10 watt. Nah, VHF 10 watt kemudian waterproof juga. Nah, HT apa saja itu ya? Dan saya akan bahas pertama dulu yang VHF teman-teman ya. Karena yang VHF ini adalah yang memang betul-betul bisa diandalkan untuk Anda bekerja saat ekstrim ya, suasana yang ekstrim. Tapi sebelum kita bahas, kita seruput kopinya dulu ya. Oke, alhamdulillah. Nah, oke teman-teman, kita langsung aja bahas ya. Kali ini nggak perlu banyak panjang lebar ya, karena rekomendasinya jelas, nggak perlu lagi kita mau tes-tes lagi karena memang sudah sering kita coba. Nanti tinggal saya sampaikan link deskripsi pembeliannya ya. Oke teman-teman, saya akan mulai dari yang pertama adalah Wearcom WR808 VHF ya. Ini 808 VHF 10 watt. Anda lihat bekas-bekas penyiksaan yang dulu pernah kita coba ya. Mungkin kalau Anda yang sudah pernah nonton video saya pasti sudah tahu ya. Nah, ini saya juga bisa menghidupkan rade ini normal tanpa ada kendala ya. Nah, saya coba cari dulu yang ada suaranya ya. Nah, jadi hanya lecet-lecet di baterai sini. Nah, ini kalau layarnya tetap masih utuh ya teman-teman ya. Cuman ini kacanya pecah ini karena kita lempar dengan batu. Waktu itu kita lempar, kita banting, kita injak ya. Nah, ini ekstrim sekali kalau yang ini. Nah, yang Wearcom WR808 VHF ya. Ini rekomendasi sekali buat teman-teman apalagi yang kerja di tambang. Juga mungkin teman-teman relawan ataupun yang kerja di PMI, jadi supir PMI ataupun ya yang outdoor ya, itu Basarnas dan juga mungkin Damkar, ini sangat rekomendasi sekali karena mau jatuh, mau kebanting, mau tenggelam, mau main-main hujan nggak ada masalah ini. Wearcom WR808 VHF. Dan temennya ada satu teman-teman, ini barusan saja kemarin kita buat di video TikTok dan Shopee ya. Ini juga hanya lecet di bagian baterai saja ya, baterai saja. Kemudian di depannya nggak ada apa sama sekali ya, nggak ada apa-apa sama sekali. Kemarin diinjek juga nggak pecah, nggak apa ya. Dan ini masih normal-normal aja, nggak ada masalah untuk Dalcom DL9000 VHF, DL9000 VHF ya teman-teman. Nah, memang kalau kita uji kita nggak pakai belt clipnya teman-teman ya. Nah, ini belt clip otomatis kalau diinjak pasti pecah. Jadi kita nggak pakai belt clipnya, kita uji yang langsung HT-nya saja ya, supaya nanti ketika Anda memang kan nggak mungkin sengaja diinjak ya. Kalau kita pakai itu paling jatuh saja. Nah, kalau jatuh saja nggak ada masalah teman-teman ya. Jatuh saja itu masih ringan ya, kategorinya ringan. Jatuh, tenggelam itu keinjak itu kategori ringan. Jadi 2 HT tadi ya, ini yang 2 HT ini rekomendasi saya untuk teman-teman yang bekerja di tempat ekstrim, di tambang, damkar, kemudian tim SAR, PMI, dan semua yang tim-tim rescue yang memang
membutuhkan. Mungkin Anda juga yang mungkin naik gunung ya. Biasanya juga naik gunung itu kan bawa barang, kita cantol-cantolin ya, takut kalau jatuh nih, HT ini aman teman-teman. Kalau jatuh ya udah jatuh aja, nggak apa-apa, bisa dipakai. Hujan-hujanan pun nggak ada masalah ya. Oke, yang pertama tadi adalah Wearcom 808 VHF, kemudian Dalcom DL9000 VHF, 10 watt dua-duanya, powerful ya. Anti air, powerful, 10 watt teman-teman. Nah, luar biasa kan? Susah dapatnya itu yang 10 watt powerful dan tahan banting ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita menuju ke yang dual band. Yang dual band di sini memang dia sudah lebih luas lagi. Jadi ada VHF, UHF dan banyak fitur-fitur lain yang menyertainya. Maka saya akan mengambil kategori yang dual band ini yang terbaik pertama ya. Yang terbaik pertama adalah tetap masih dipegang oleh Wearcom WR818 Sport Radio. Nah, kenapa pilih yang sport ya? Karena yang sport ini dia lebih banyak untuk fasilitasnya dibandingkan yang WR88 Plus. Tapi dua-duanya masuk kategori pertama teman-teman. Kebetulan yang 88 Plus-nya saya nggak bawa di sini, tapi yang jelas Wearcom WR88 Sport Radio dan 88 Plus itu masih menjadi yang terbaik saat ini untuk dual band 10 watt teman-teman ya. Karena dia punya modulasi yang masih cukup kenceng. Modulasinya kenceng, bulat ya. Kemudian ya itu tadi waterproof dan dual band. Juga kalau yang yang sport radio ini udah bisa ngerisip di frekuensi ya 350, 250 airband, kemudian dan juga FM radio juga enak teman-teman ya. Suaranya yang jelas enak banget, suara mikrofonnya. Itu yang saya suka dari Wearcom WR88 Plus Sport Radio. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya pendatang baru tapi ternyata dia juga mempunyai kekuatan yang cukup oke ya. Itu ada SMP DM700 ya. SMP DM700 ini yang saya senang dari radio ini adalah waktu bootingnya sangat cepat sekali. Jadi kita hidupin radio itu ketika keadaan darurat, ini benar-benar sangat mumpuni teman-teman ya. Jadi kalau kita hidupin ya, itu langsung on. Nggak seperti yang lain-lain itu mungkin ada jedanya ini. Ini ada jedanya. Ya, ada jedanya teman-teman. Tapi kalau ini nggak ada sama sekali. Ya ada sih tapi bisa dilihat ya. Tuh, saya hidupin ya. Langsung ya. Nah, itu dia. Dan ini juga 10 watt waterproof. 3 standby dan informasi lengkap semua ada di depan layarnya. Jadi ada tone, ada voltase. Jadi kita sudah tahu baterai kita itu udah tinggal berapa. Dan yang enak lagi yang DM700 ini, yang SMP ini udah Type C teman-teman ya. Baterainya Type C, jadi kita nggak khawatir lagi ketika kita menggunakan radio ini. Dan tentunya ketika kita gunakan radio ini, pada saat powernya kurang, kita bawa power supply, power bank dari handphone, kita bisa langsung ngecas ya. SMP DM700 ini yang menjadi nomor 2 di dual band 10 watt teman-teman. Meskipun dia baru, tapi dia mempunyai kualitas yang cukup baik ya. Ya PTT juga udah plastik teman-teman, sama dengan yang Wearcom ini. Juga dual PTT juga sama dengan yang Wearcom WR88 Sport Radio. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, itu jatuh pada Eracom teman-teman ya. Eracom. Nah, ini jatuh pada Eracom RC berapa ini? Eracom RC68 ya. Ini hampir mirip dengan yang DM700 teman-teman, tapi dia punya menu beda ya. Menunya beda. Kalau fisik semuanya sama persis DM700, menunya beda. Kualitas sama, untuk receipt juga oke ya, nggak ada masalah untuk Eracom RC68 ini. Jadi kalau Anda nggak dapat DM700, Anda bisa pilih yang Eracom RC68 teman-teman. Seperti ini modelnya, sama persis ya, Anda bisa lihat ya, sama persis. Tapi ketika kita on kan, dia akan berbeda teman-teman ya. Kita on kan, ini Anda bisa lihat di kamera ya. Ini yang SMP, ini yang Eracom, sama-sama kita on ya. Nah ini duluan, baru ini ya, dan ini beda
ini tampilannya full, banyak informasi di layar, ini seperti ini aja. Dan itu teman-teman, jadi itu yang membedakan untuk kita bisa menentukan bagaimana dia menjadi nomor yang ketiga dari kelas dual band waterproof 10 watt ya. Oke, yang keempat ini juga pendatang baru teman-teman. Yang keempat ini pendatang baru juga. Nah, ini adalah Worton WR99 ya. Ini Worton WR99 ya, seperti ini. Dan tampilannya juga bagus, layarnya juga bening ya, dan cukup mumpuni untuk kita pakai ya di keadaan darurat, kemudian di cuaca ekstrim, hujan ya. Jadi buat teman-teman yang cari waterproof murah juga, ini dari Worton ya, ada ya, Worton WR99. Dan ini juga fasilitasnya sudah oke ya, dan sudah kita review juga teman-teman ya. Jadi Worton WR99 ini, meskipun dia nggak ada Type C teman-teman, dia nggak ada Type C di sini, dia hanya di cas, tapi dia baterainya irit. Karena keiran baterainya irit itu sehingga nggak ada masalah, dia nggak punya Type C ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini sama dengan WR99 ya. Nah sebenarnya teman-teman ya, mungkin ya, ini saya coba cek ya, apakah nggak bisa. Ini baterainya beda dengan yang Wearcom ya. Kalau Wearcom misalnya yang ini ya, spot radio, dia kan nggak ada Type C nih ya, tapi dia bisa pakai baterainya SMP DM700 yang udah Type C, bisa pindah sini. Kemudian pakai RSC68 juga sudah Type C, bisa pindah di sini. Itu enaknya. Jadi kalau kita punya HT yang hampir sama baterainya, kita bisa gantian teman-teman. Jadi nggak khawatir ya. Oke. Yang keempat tadi ini adalah Worton WR99 ya. Buat teman-teman kalau memang yang budgetnya terbatas, ini bisa menjadi pilihan bagi Anda ya. Worton WR99. Nah ini kelasnya hampir sama dengan yang SMP dan Eracom. Mungkin SMP agak tinggi sedikit, mungkin hampir sama dengan Eracom ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya yang memang jarang kita bahas ya. Sebenarnya sudah lama sekali dia di review ya, tapi ternyata setelah saya kesini juga masih bagus ya. Ini adalah Dalcom DL9000 dual band. Kalau tadi DL9000 VHF ya, ini sama tapi DL9000-nya yang dual band teman-teman. Ini PTT-nya plastik ya. Dan biasanya sih kalau yang logonya di sini biru ini ya, PTT biru itu bagus sebenarnya kualitasnya, tapi saya nggak tahu kalau dibandingkan dengan yang lain. Tapi ini kalau yang ada seperti ini ya, contohnya saya punya nih radio Belfon ya. Belfon punya warna biru juga seperti ini. Ini Belfon DMR APRS, jadi analog APRS, ada Bluetooth-nya juga. Ini radio yang cukup mumpuni ya, Belfon ini. Nah ini warnanya biru juga sama nih dengan yang punyanya Dalcom DL9000 UHF 9000 dual band ya. Ini yang kelima teman-teman, yang kelima. Oke, yang terakhir itu ini kelima tadi, sorry ya, yang kelima ini irit juga baterainya teman-teman. Kenapa? Karena tampilannya hanya seperti ini, monokrom. Ya sama dengan yang DL9000 VHF, monokrom aja. Nah itu irit baterainya teman-teman. Nah untuk yang selanjutnya adalah Dalcom DL9000 Pro. Nah ini dia ini bootingnya agak lambat ya, tapi nggak ada masalah dengan booting yang lambat. Ini radio ini juga cukup peka teman-teman ya. Dan ini tampilannya sama persis dengan yang SMP DM700 ya, sama persis tampilan depannya. Kemudian kalau untuk tombol-tombolnya juga sama ya, tombol-tombolnya sama juga, sama tombol-tombolnya, cuman ininya beda ya. Tombol-tombolnya RC68 SMP DM700 itu sama, dan layarnya juga ini sama dengan SMP DM700. Untuk menu-menunya sama persis. Kalau menunya beda ya, menunya beda untuk ininya, maksudnya tampilan depannya. Menunya itu kalau kita pencet ya berbeda. Dia masih seperti Wearcom WR88 Plus gitu ya. Tapi kalau yang ini menunya udah udah yang terkini ya. Oh ini sama ya, sorry, sama menunya,
Sama persis menunya. Oke, sorry ya. Ini yang SMP sama menunya dengan ini persis. Kecuali yang Eracom ya. Eracom ini dia menunya nggak seperti itu. Nah, menunya seperti ini. Dia naik turun ke bawah ya. Oke. Itu teman-teman. Jadi buat Anda yang punya DL9000 Pro itu nggak ada masalah. Ini juga termasuk bagus. Nah, ada teman-teman yang bilang Bruno CRX9 ya. CX9 kalau nggak salah ya, itu sama persis ini juga. Jadi kenapa saya nggak review teman-teman, karena udah sama persis barangnya. Jadi satu aja, wakilnya adalah Dalcom DL9000 Pro, dan ini juga sudah Type C baterainya. Nah, ini bisa gantian ini dengan yang Sport, dengan yang SMP, dengan Eracom bisa gantian. Ini baterainya sama persis ya. Nah, itu enaknya juga kalau baterainya sama, itu bisa ganti-gantian ya. Kalau rusak atau kalau ada trouble bisa gantian. Ini untuk yang terakhir ini Dalcom DL9000 Pro ya. Ini tadi sebelumnya yang kelima adalah Dalcom DL9000 UHF dual band. Kemudian ini Dalcom DL9000 Pro. Ternyata Dalcom ini banyak juga yang waterproof ya teman-teman ya, tipe-tipenya. Dan sebenarnya hampir sama-sama sih kalau kita lihat ya, untuk Dalcom, Aircom, SMP itu hampir sama-sama ya. Kenapa nggak ada merek Jepang ya? Sekali lagi, kalau kalian itu HT-nya mau ditampilkan di sini ya, distributornya HT-nya harus ditaruh di sini teman-teman, karena mau dites. Gimana kita mau nyampaikan kalau kita nggak tes setiap saat ya? Sehingga apa yang saya sampaikan ini bisa dipertanggungjawabkan untuk hasilnya ya. Tidak hanya ngomong-ngomong ya, omong-omong, tidak seperti hanya ngomong-ngomong. Kita benar-benar melakukan sesuatu dengan pengujian. Contoh dengan yang ini kemarin ya, kita uji lagi ya. Padahal saya udah bikin videonya sebelumnya untuk yang Wacom BR808 di video saya sebelumnya itu udah ada ya teman. Nanti saya kasih linknya biar Anda lebih puas nontonnya yang Wacom BR808 ya. Kita ngetesnya benar-benar ekstrim ya. Kalau yang kemarin yang Dalcom DL9000 VHF juga kita tes ya secara ekstrim. Bayangin HT dengan harga segitu kita injak ya. Dua-duanya ini, nah ini sudah baterainya seperti lecet-lecet ya. Tapi nggak apa-apa, demi penonton di sini, demi pengguna itu kita tes ya, kita tes. Dan ya itu tadi, kadang-kadang kalau hasilnya bagus kan yang untung bukan saya, yang untung adalah yang punya HT ya teman-teman. Sehingga ini barangnya bisa digunakan oleh konsumen, konsumen juga merasa nyaman dengan hasil pengujian, dengan hasil yang kita tes dan dia puas. Kemudian juga yang jual radionya ini juga merasa bahwa radionya memang punya kualitas bagus setelah kita tes. Ya itu teman-teman ya. Jadi kita review sebuah radio itu gunanya adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas radio ini dan bagaimana yang Anda inginkan. Jadi kalau memang mau inginkan yang VHF, yang bodinya kuat dan tahan banting, ya Anda pilih ini nih. Dua tipe tadi ya, dari Wacom BR808 VHF dan Dalcom DL9000 VHF. Nah ini kelihatannya hampir satu keluarga ini ya, modelnya hampir sama-sama, tapi nggak ada masalah teman-teman. Memang inilah yang ada di sini. Jadi saya mau nampilin yang mana lagi kalau nggak ada di sini ya teman-teman ya. Terus katanya ada yang Redel ya, Redel UV99 Plus itu nggak waterproof teman-teman. Karena punya saya itu di sininya udah rompol. Kalau waterproof kan nggak mungkin rompol teman-teman. Ini plastik nih, ini plastik ya. Jadi syaratnya waterproof ini harus plastik dan ini ada anunya, sealnya teman-teman ya, ada sealnya. Jadi contohnya ini yang udah saya terbuka itu, nah ini kan dibuka deh, ini dibuka. Nah ini bukan karet teman-teman, ada bautnya sini. Dan ini ada karetnya, nanti ada sealnya, ada plastik ya. Jadi semuanya ini plastik teman-teman, nggak ada yang karet nih di pinggirnya ya. Ini plastik semua. Mau yang Orton pun plastik nih. Jadi nggak ada yang karet teman-teman ya. Sekali lagi ini kalau waterproof penutup jack ini nggak pakai karet. Ya kalau pakai karet berarti bukan waterproof. Itu kuncinya aja di situ ya. Kalau Anda lihat katanya waterproof tapi Anda cek di bagian sininya ya, bagian sininya karet, itu nggak mungkin. Karena nanti dia akan rompol dan itu rawan
merembes air. Oke, sekian dari saya teman-teman. Semoga ini bermanfaat untuk rekomendasi saya. Ada sekitar berapa radio ini? Ada 8 radio ya. Waterproof. Yang saat ini memang cuacanya lagi ekstrim. Apalagi buat teman-teman yang di Bali, tetap waspada, tetap safety first ya, jaga kondisi supaya keamanan lingkungan tetap bisa terpantau. Dan tentunya buat tim relawan dan juga teman-teman yang bekerja di SAR Basarnas dan juga teman-teman PMI ataupun yang lain, saya ucapkan selamat bekerja dan tentunya tetap safety first. Nah, safety itu berarti semuanya harus sesuai dengan SOP ya. Dan komunikasi ini salah satunya juga ada di situ, sehingga kita butuhkan alat komunikasi yang kuat, tahan, dan tentunya bisa bekerja di suasana cuaca yang ekstrim ya. Oke, sekian dari saya. Yang kecali itu yang gede dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dri, bye-bye.